Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhuri fi kulli sana. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita bulan Ramadan tahun ini. Di tengah mungkin banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang tidak lagi bersama-sama dengan kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa memanfaatkan hidayah atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga insya Allah bulan Ramadan ini menjadi berkah buat kita semua, menjadi memberi manfaat dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bulan Ramadan di antara sekian banyak pengertiannya, di antaranya adalah bulan as-sabar, bulan penuh kesabaran. Kenapa? Karena banyak hal yang perlu memerlukan kesabaran. Ada makanan yang kita bisa makan, kita harus menahan di siang hari. Ada keluarga kita yang bisa bergaul, bisa bercumbu, kita menahan. Bahkan ada hal-hal yang selama ini kita bisa lakukan, kita menahan diri untuk tidak melakukannya. Yang kedua namanya bulan tamrin, bulan ujian, bulan latihan. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketaatan kita kepadanya. Di saat-saat setengah malam kita harus salat tahajud. Di saat seperti ini kita harus hadir di tempat ini di masjid, bahkan mendengarkan ceramah. Itu perlu latihan semua. Kita hadir untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, dan itu adalah keyakinan kita. Insya Allah kita akan berusaha mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis dikatakan, man fariha biduhuli Ramadan harrama jasadahu alamiran. Siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, haram jasadnya dimakan oleh api neraka. Apa yang dimaksud gembira? Gembira itu bukan bersenda gurau, bukan bermeriah-meriahan. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, jagalah anak kita, jagalah diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa mengganggu jalannya ibadah, baik di siang hari maupun di saat tarawih, termasuk main bercun dan sebagainya. Anak-anak kita jaga itu semua. Bukan itu yang dimaksud gembira. Gembira adalah kita bagaimana kegembiraan kita mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah, termasuk kepedulian kita kepada sesama umat. Kenapa dinamakan bulan gembira? Di Arab dulu kalau datang bulan Ramadan, orang yang miskin itu gembira, karena memperoleh rezeki yang luar biasa yang mereka tidak dapatkan sebelumnya. Karena itu hanya berbahagia selain kita baru merasakan kegembiraan kita karena kita mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Kita bergembira, kita akan mengisi dengan berbagai amal-amal ibadah. Puasa, salat tarawih, usahakanlah tidak ada yang ditinggalkan. Salat tahajud, baca Al-Quran, dan tidak kalah pentingnya adalah sedekah, kepedulian kita. Gembirakanlah orang-orang yang butuh di antara kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang masih berpikir apa yang dia makan besok, apa dengan apa dia buka besok. Maka gembirakanlah mereka dengan memberikan uluran tangan
sebahagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sampai Nabi mengatakan, laisa minna mambata syu'banan wa jaruhu ja'iyun. Tidak diakui oleh Nabi yang mereka hidup dalam keadaan kenyang. Pembukaannya lebih-lebih mana di bulana. Ia penerengi tetanggana kuhure maktarange. Nasabah inna jabawan. Nanti diberikan tetangganya orang yang butuh setelah mereka tidak mampu, tidak demikian. Berikanlah sesuatu pada saat mereka butuhkan. Lan tanaru birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Anda tidak mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kecuali engkau memberikan sebahagian apa yang kamu senangi. Hadiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diakui oleh Nabi. Orang yang hidup tidur dalam keadaan kenyang, lalu tetangganya dalam keadaan lapar. Orang yang berlebih berbukanya, tetangganya mungkin buka dengan air. Perhatikanlah tetangga kita. Gembirakanlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Gembirakanlah orang-orang yang butuh. Gembirakanlah orang-orang yang masih sangat membutuhkan untuk digembirakan. Jadi selain kita merasakan kegembiraan, juga bagaimana menggembirakan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, "Idza kana awwal Ramadan," seperti sekarang ini masih kita berada pada permulaan. 10 terakhir dan awal itu adalah permulaan. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Man zalladzi yuhibbuna nuhibbuhu." Siapa yang mencintai saya, niscaya akan saya cintai. Cintailah Allah dengan mencintai makhluknya. Cintailah Allah dengan melakukan ibadah-ibadah kepadanya. Cintailah Allah dengan berzikir. Cintailah Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'annya. Yuhibbu, pasti Allah mencintai juga. Kalau kita dicintai oleh orang, alhamdulillah. Beda hanya kalau hanya kita yang cinta. Tapi Allah, kalau kita mencintai Allah dengan taat menaati aturan ajaran-ajaran agamanya, insya Allah dia mencintai kita. Wa man zalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Siapa yang selalu mencari saya, siapa yang selalu menuntut meminta kepada saya, mencari Allah di tengah kita beribadah, bayangkan bahwa Allah melihat kita. Jangan sekedar hadir seperti ini, tapi kita tidak membayangkan bahwa Allah bersama dengan kita. Carilah Allah di dalam ketika kita beribadah. A'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kodemul lemita, jika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat Anda. Maka ketika kita beribadah, kita akan membayangkan Allah melihat kita. Ketika kita sujud, bingkailah diri kita, tidak ada yang dilihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Carilah Allah di tengah-tengah malam. Anak-anakku semua jangan mengatakan, nanti saya tua baru mau salat tahajud, salat malam. Nanti saya tua baru saya sempurnakan tarawih saya. Jangan-jangan Anda tidak sampai tua. Kalau kita sudah meninggal, habis persoalan ibadah kita, kecuali apa yang pernah dilakukan terlebih dahulu. Dan semua yang kita ini akan kita makan nanti sepanjang masa dalam hidup kita. Maka temukanlah di tengah malam dengan salat tahajud. Teteskanlah air mata menyesali perbuatan-perbuatan kita lewat dengan salat tahajud. Carilah Allah di situ. Air mata yang bercucuran dengan menyadari kesalahan-kesalahan kita, itu menjadi bagian dari airnya Kausar untuk kita minum selama di hari kemudian kita. Hadiah yang dimuliakan oleh Allah. Wa man dzalladzi yastaghfiru fa nastaghfir. Siapa yang meminta ampun kepada aku di bulan Ramadan, kata Allah, fa nastaghfir, yakinlah bahwa saya akan menerima tobatnya. Maka mari kita semua merenungi perjalanan kehidupan kita. Betapa banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin kita pernah lakukan. Dan adalah orang yang lalai yang selalu mengatakan tidak ada kesalahan saya. Orang yang bijak adalah orang yang selalu mengatakan ada kesalahan saya, lalu mereka berusaha
bertobat kepada kesalahan itu. Kullu insanin khatta'una wa khairu khatta'ina tawwabuna. Semua manusia punya atau kesalahan-kesalahan, tapi orang yang paling baik adalah orang yang selalu bertobat atas kesalahan-kesalahannya itu. Apakah dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Maka bulan Ramadan ini menjadi wahana yang paling baik untuk kita mencintai Allah dengan lewat ibadah-ibadah kita, mencari Allah di dalam ibadah kita, dan mohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu Allah berkata kepada, ya malaikati, wahai malaikatku, tulislah semua amal kebajikannya orang yang melakukan seperti itu, dan jangan kamu tulis kejelekannya. Karena mengapa? Dihormati Ramadan. Karena mereka menghormati bulan Ramadan dengan mencintai Allah, melakukan amal-amal ibadah di bulan Ramadan itu, mencari Allah dan memperbanyak istighfarnya. Dengan demikian Allah mengatakan, tulislah kebaikan-kebaikan dan jangan kamu tulis kejelekan-kejelekannya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan anak-anakku semua, di awal Ramadan ini mari kita berkeyakinan sungguh-sungguh agar kita mengisinya amal-amal kebajikan. Jangan-jangan, tentu doa kita tidak demikian. Amal bulan Ramadan ini adalah terakhir buat kita. Maksimalkanlah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jangan mengatakan saya masih muda. Kalau ajal telah tiba tidak ada istilah muda. Saya sering gambarkan ajal itu seperti mangga. Mangga itu ada buahnya yang masih kecil kita ambil. Ada buahnya yang mengkal, ada buahnya yang masak, ada buahnya yang jatuh sendiri karena terlalu tua. Perjalanan hidup kita seperti itu. Lihatlah, terkadang ada buah mangga yang kecil sudah diambil. Kalau mau, loma gami-gami nalaki di malolo, dia nggak ada tahangi. Nggak ada yang bisa halangi. Kalau mau membuat rujak misalnya, diambil yang kita, orang umur yang tengah-tengah. Nggak ada yang bisa tahan. Sekalipun kita berada di mana, kalau ajal kita sudah tiba. Kalau mau ambil yang masa-masa, maka diambillah orang-orang yang tua. Tapi ada orang yang sudah tua baru maju, tua baru diambil, dipungut oleh kalau mau, karena sudah terlalu tua. Hadirin yang berbahagia, karena itu setiap kita jalan, lihatlah apa yang ada di sekitar kita. Perumpamaan itu menjadikan kita semakin sadar bahwa pada saatnya akan kita berpisah dengan apa yang kita cintai di dunia ini, apa yang kita senangi di dunia ini, apa yang kita buru di dunia ini. Pada saatnya kita akan berpisah dengan itu semua. Mudah-mudahan Ramadan ini menambah keyakinan kita untuk memperkuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menemukan nilai-nilai fadilah-fadilah yang tercakup di dalam bulan Ramadan ini insyaallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.